selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pada hari ketiga setelah Yesus mati, murid-murid pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah, hendak merempahi mayat Yesus. Tetapi sesuatu yang besar terjadi. Yesus tidak ada di kubur. Batu telah terguling, yang tinggal hanya kain kafan. Kemudian datang 2 orang malaikat dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Yesus bangkit, Dia tidak ada lagi di kubur, Dia hidup. Setelah melewati penderitaan yang begitu berat, Dia disesah, dicambuk, diolok-olok, memikul salib yang begitu berat. Yesus menggembuskan nafas, tetapi tidak selamanya Yesus ada di kubur. Yesus bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian, dan kebangkitannya membawa arti yang besar buat kita sampai hari ini. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 15, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, "Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan." Kuasa iblis
telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Dalam terjemahan bahasa sederhana dikatakan, pada waktu Kristus disalib, ia membuat semua roh yang berkuasa dan yang memerintah menjadi tidak berkuasa lagi. Ia seolah-olah mengikat tangan mereka dan mengiring mereka untuk menjadi tontonan semua orang. Ia melakukan itu supaya semua orang melihat bahwa ia telah mengalahkan roh-roh itu. Kuasa iblis, penghulu-penghulu roh-roh di udara telah dikalahkan oleh kuasa Yesus. Dia telah menang. Yesus bangkit dan menandakan kuasa Yesus lebih besar. Jadi jangan pergi untuk mencari pertolongan kepada roh-roh yang lain. Kepada iblis, kepada setan-setan, kepada dukun-dukun. Karena kuasanya tidak lebih besar daripada kuasa Yesus. Kuasa Yesus jauh lebih dahsyat. Kuasa Yesus jauh lebih besar. Bahkan dikatakan di sini tadi, mereka kuasa iblis itu, penghulu-penghulu jahat di udara, telah menjadi tontonan semua orang. Ia telah mengalahkan roh-roh itu. Jadi kita punya Tuhan yang berkuasa. Yesus berkuasa. Kuasanya sanggup mengalahkan kuasa iblis. Dia telah bangkit. Dan yang kedua, Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia hidup. Jadi kita punya pengharapan akan kebangkitan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan telah meninggal supaya mereka hidup bersama dengan Dia. Ada pengharapan. Jadi kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja. Setelah kita tidak ada di dunia ini, kita punya pengharapan hidup kekal. Dan lebih istimewanya lagi, kita hidup bersama dengan Yesus. Dalam kehidupan kekal, kita punya pengharapan. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesakitan, kita mengalami tekanan, kita mengalami tantangan. Itu hanya sementara. Karena ketika kita dibangkitkan, kita hidup bersama Dia dalam kehidupan kekal yang tidak ada air mata, tidak ada isak tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit. Kehidupan yang luar biasa menjanjikan, kehidupan yang indah. Ketika Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan. Dan yang ketiga, Yesus bangkit, Dia menjadi pembela kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34, dalam terjemahan sederhana saya akan bacakan. Dan hal apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada, karena Kristus telah mati bagi kita. Bahkan Dia juga hidup kembali. Dan kematian, Dia juga telah hidup kembali dari kematian. Dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah Dia membela kita dan berdoa untuk kita. Seringkali iblis meneror kita tentang masa lalu kita yang penuh dosa. Seringkali iblis itu memberikan bisikan-bisikan bahwa kamu tidak layak, kamu tidak bisa, kamu najis. Firman Tuhan berkata, iblis telah dikalahkan dan Tuhan menjadi pembela kita. Yesus menjadi pembela kita dan Dia berdoa untuk kita. Jadi kita tidak sendiri. Jangan mau jangan mau diperbudak oleh perkataan iblis yang melemahkan kita. Jangan mau dikalahkan oleh perkataan iblis yang menjatuhkan kita. Yesus telah menang, Yesus telah bangkit, dan iblis telah dikalahkan. Dia tidak bisa mendakwa kita lagi. Apapun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, apapun yang kita perbuat, ketika kita datang kepada Dia, kita mohon ampun, Dia memberi pengampunan, dan Dia menghapus dosa-dosa kita. Kita mendapatkan janjinya, kehidupan kekal. Jadi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia bisa mendengarkan keluh kesah kita. Dia bisa mendengarkan doa kita. Bahkan Dia berdoa buat kita. Dia bisa melakukan perkara-perkara ajaib buat kita. Karena Dia hidup, Dia bangkit. Dia Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan kita hidup, Dia hidup. Sehingga ketika kita datang kepada Dia, ketika kita membawa keluhan kita membawa doa-doa kita membawa segala pergumulan kita, Dia Tuhan yang mendengar.
Dan Dia Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Jadi ketika Yesus bangkit, Yesus telah bangkit dan kita punya pengharapan di dalam Dia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.